Akhirnya, Telkomsel mulai merasakan imbas negatif akibat kasus bocornya data Denny Siregar. Dan jangan lupa pula bahwa masih ada satu lagi data yang ternyata juga dibocorkan yang diklaim milik Pak Muldoko yang adalah Kepala Staf Kepresidenan. Pelaku yang membocorkan data Denny Siregar ke akun @opposite6891 memang sudah diringkus oleh pihak kepolisian. Kemungkinan besar penangkapan ini berkat data yang diserahkan oleh pihak Telkomsel sendiri. Namun hal itu tidak menjamin bahwa Telkomsel sudah lepas dari segala masalah. Masih banyak buntut masalah yang kemungkinan besar akan muncul. Pertama, tentu dari korban, yakni Denny Siregar sendiri. Selain pelaporan kasus secara pidana, pihak Denny Siregar sudah berencana untuk menggugat Telkomsel secara perdata. Karena soal kebocoran data memang bisa digugat secara perdata. Ini dapat kita dengar dari video yang dibuat oleh Permadi Arya ketika dia menanyakan hal itu kepada kuasa hukum Denny Siregar, Muannas Alaidit. Kedua, itu baru dari Denny Siregar. Jika yang disebarkan oleh akun @opposite6891 adalah benar data Pak Muldoko, maka kembali Telkomsel harus bersiap menghadapi gugatan dari pihak Pak Muldoko kan? Ketiga, kasus kebocoran data oleh pihak internal merupakan mimpi buruk bagi sebuah perusahaan besar. Apalagi, saham perusahaan itu juga sebagian dimiliki oleh BUMN yang bentuknya perusahaan terbuka. Dalam hal ini, PT Telkom sebagai induk dan pemilik mayoritas Telkomsel. Pasti kasus di Telkomsel akan berimbas ke performa saham PT Telkom. Harga sahamnya bisa anjlok tajam tak terbendung. Keempat, kredibilitas Telkomsel jadi merosot, termasuk kredibilitas perusahaan induknya yakni PT Telkom. Soal merosotnya kredibilitas ini sudah mulai dibicarakan oleh para admin akun media sosial Telkomsel. Misalnya di Twitter dan Instagram, juga jadi mimpi buruk buat mereka ketika diserbu puluhan bahkan ratusan pertanyaan dari netizen pelanggan Telkomsel soal keamanan data pribadi mereka. Silakan saja Anda cek akun resmi Telkomsel di kedua platform itu. Saya sangat yakin adminnya sudah dalam kondisi teler dan enak dibombardir dengan pertanyaan serupa dari ratusan netizen. Saya juga yakin para petugas customer service-nya via telepon pun mengalami hal serupa. Kasihan memang, tapi itu adalah konsekuensi sebuah kesalahan. Merosotnya kredibilitas perusahaan ini akan memberikan PR panjang bagi Telkomsel, dan upaya untuk memperbaikinya tidaklah dapat dilakukan dalam waktu sehari atau 2 hari saja. Pekerjaan yang pelik tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama. Kelima, ini tidak masuk dalam prediksi awal, yakni kemudian ada pihak di luar Denny Siregar dan Pak Muldoko yang memperkarakan Telkomsel. Inilah mereka yang menggugat Telkomsel secara besar-besaran. Dilansir dari airmall.id, para penggugat ini menggunakan kasus kebocoran data pribadi Denny Siregar sebagai pintu masuk untuk menyampaikan gugatan class action terhadap Telkomsel. Siapakah mereka ini? Para penggugat ini tergabung dalam tim advokasi pelanggan Telkomsel yang dikoordinatori oleh Ferdinand Situmorang. Ferdi menyatakan ada 3 pihak yang akan digugat. Gugatan akan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 15 Juli mendatang. Telkomsel akan jadi tergugat yang pertama, PT Telkom menjadi tergugat yang kedua, dan Singapore Telecom Mobile Pte atau Singtel Mobile menjadi tergugat yang ketiga. Besaran nilai gugatan pun tentunya sangat fantastis. Ada ganti rugi sebesar 200 miliar lebih, ganti rugi imaterial sebesar 15,9 triliun, dan uang paksa atau duang som sebesar 100 juta. Jadi totalnya sekitar 16 triliun rupiah. Dalam pernyataannya kepada media, Ferdinand Situmorang menyatakan bahwa kasus jebolnya data pribadi Denny Siregar jelas-jelas menjadi ancaman yang akan merugikan dan membahayakan keselamatan dan privasi ratusan juta pelanggan Telkomsel. Dia menambahkan, dalam pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi secara tegas menyatakan, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.
Nah, buntut kasus kebocoran data Denny Siregar mulai menohok Telkomsel kan? Apalagi Rabu depan, mimpi buruk itu makin bertambah. Dalam annual report Telkomsel tahun 2019, tercatat revenue atau pendapatan atau laba Telkomsel sebesar 91,1 triliun. Jadi, jika gugatan di atas dikabulkan, akan mengambil sekitar 17,5% dari laba Telkomsel. Nilai yang lumayan besar, bukan? Belum lagi adanya gugatan lain dari Denny Siregar dan yang lainnya. Laba pun terancap digerogoti oleh biaya-biaya itu. Rugi besar Telkomsel. Belum lagi waktu dan personel yang harus disediakan untuk mengurus segala macam gugatan itu. Hal itu tentulah membuat pusing para petingginya. Satu hal lagi, banyak pihak termasuk penulis yang meragukan bahwa si pelaku yang sudah diumumkan oleh pihak kepolisian bukanlah pelaku yang sebenarnya, karena ada keraguan antara level pekerjaannya dan akses data yang memerlukan otoritas lebih tinggi. Kalau pihak kepolisian bisa membongkar siapa sebenarnya aktor utama kebocoran data ini, maka Telkomsel harus bersiap untuk imbas yang lebih buruk lagi.